Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti biasa, melalui pagi hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kita berdoa di dalam hati masing-masing. Kita berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk mengawali aktivitas kita dalam satu hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 71 ayat 18. Beginilah firman Tuhan. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Nang sakat di haduhungon, dohot haubanon, sai unang matadikon awali di bata, paima hubarita kot tangammu tu pinopar, hagugomu tu salhut aka narosogot. Demikian firman Tuhan. Memberitakan kuasa keperkasaan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 71 ayat 18 ini merupakan doa pemazmur kepada Tuhan agar tidak meninggalkannya ketika ia sudah tua dan beruban. Doa ini juga merupakan ungkapan harapan agar dapat terus memberitakan kuasa dan kebesaran Tuhan kepada generasi selanjutnya. Saudaraku, usia mungkin menjadi batasan bagi kita, tetapi tidak bagi Tuhan. Berapapun usia kita, Tuhan tetap menjanjikan kasih dan kesempatan untuk terus berbuah. Tuhan akan tetap bisa memakai kita secara luar biasa tanpa melihat berapa umur kita sekarang. Saudaraku, kita harus seperti pemazmur, bahwa ia ingin senantiasa mendekat kepada Allah, di mana dengan bertambahnya usianya, pemazmur memohon agar Allah menyertai dia senantiasa, sehingga ia dapat melewati hari-harinya dengan tetap memberitakan perbuatan Allah yang ajaib. Mendekat kepada Tuhan juga berarti bahwa semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita tahu bagaimana dekat dengan saudara-saudara kita. Dengan demikian, kita akan dapat membangun semangat persekutuan yang lebih baik, sehingga kita dapat saling menasehati dan saling membantu. Nah, sekarang apa keuntungan kita kalau kita memberitakan kuasa dan keperkasaan Tuhan? Karena sekarang ini orang-orang lebih dominan memposting ujaran-ujaran kebencian melalui media sosial. Memang kita punya pilihan bebas untuk menuliskan apapun di medsos. Tetapi alangkah baiknya, daripada menghujat, lebih baik kita menuliskan kalimat yang memberi energi positif. Sebab kalau kita memberitakan kuasa kebesaran Tuhan yang menjadi energi positif bagi generasi yang ada maupun yang akan datang, maka akan ada pewarisan iman. Iman, kepercayaan itu tidak akan putus, tetapi berkelanjutan turun-temurun. Bagaimana caranya? Tentu bisa secara verbal atau lisan maupun tulisan. Dalam dunia sekarang ini, kita lebih gampang untuk menyimpan kesaksian itu dan memberitakannya dengan jangkauan luas melalui media sosial. Saudaraku, bukankah orang berkata bahwa media sosial sebagai jejak digital? Itu berarti postingan kita tentang kuasa dan keperkasaan Tuhan bisa sampai ke generasi selanjutnya melalui jejak digital itu. Kita mungkin sudah mati,
tetapi tulisan kita tentang Allah atau kesaksian itu masih bisa dibaca oleh orang-orang yang akan datang selanjutnya. Marilah kita memulai menuliskan kesaksian-kesaksian tentang kuasa dan keperkasaan Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami puji sembah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan yang selalu merangkul kami, melawat kami, dan menggiring kami kepada jalan kehidupan Tuhan. Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepada kami, khusus untuk satu hari ini. Tuhan telah bangunkan kami, dan kami boleh bernapas kehidupan dan menikmati hari yang baru, hari yang Tuhan berikan kepada kami satu hari ini. Kami akan melakukan aktivitas kami Tuhan dalam satu hari ini. Namun terima kasih bahwa Engkau terlebih dahulu menegur kami lewat firman Tuhan yang memberitakan bahwa kuasa Tuhan, keperkasaan Tuhan adalah andalan kehidupan kami. Memberitakan kuasa keperkasaan Tuhan, itulah yang Tuhan inginkan dari kami, supaya kami boleh menikmati segala kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami, dan juga hal itu sampai kepada regenerasi keturunan kami yang berikutnya. Biarlah kehidupan kami tetap di dalam kehidupan Tuhan. Begitu juga dengan generasi-generasi kami, anak cucu kami kelak, boleh melihat dan menikmati keperkasaan, kekuasaan Tuhan di dalam hidup mereka. Meskipun nantinya kami kelak pada saatnya Tuhan panggil kehidupan kami, oleh karena keusiaan yang sudah bertambah di dalam usia kami, sehingga kami di dalam hal itu boleh merasakan ketuaan, dan boleh kami juga merasakan bagaimana kehidupan kami di dalam hari-hari masa-masa tua kami, sehingga lewat itu kami menjadi tidak beban kepada anak cucu kami kelak. Tapi biarlah kami menjadi sukacita, kenangan bagi mereka, sehingga mereka tetap bersyukur kepada Tuhan, boleh memuji memuliakan nama Tuhan, dan tetap dekat dengan kehidupan Tuhan, sehingga mereka juga boleh menikmati semua kuasa kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka dan juga generasi-generasi mereka mendatang. Bapa yang baik, kami serahkan seluruh kehidupan kami kepada tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu memegang tangan kami begitu erat, dan jangan pernah lepaskan kami, supaya kami tetap yakin percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama kami di dalam melakukan semua aktivitas kehidupan kami, dan semuanya itu menjadi berkat bagi kehidupan kami dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Di dalam Yesus Kristus, ampunkan kami dari semua kesalahan dan dosa kami, agar kami menerima berkat-berkat Tuhan dan tetap layak disebut menjadi anak-anak Tuhan. Terimalah doa kami ini di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.